Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, sektor saham ini ya mengalami penguatan lagi. Kita akan bahas saham-sahamnya apa dan apakah kenaikannya ini akan lanjut, teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi, teman-teman saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kita update dulu untuk kondisi dari ISG. Hari ini sebenarnya ISG sempat melewatin resistan candle 2 hari sebelumnya ya, sebelum kemarin sama kemarin ya. Berhasil melewati 7360, bahkan sempat ke resistan di 7396 ya, hampir dekat all time high lagi. Namun demikian, closingnya ternyata hanya menyisakan kenaikan 7% atau 0,1%. Boleh dibilang ISG-nya masih belum kemana-mana. Kalau kita lihat saham-saham penggerak indeks, teman-teman, Big Four Banking hari ini pada kompak ya, tidak kemana-mana. BCA, BRI, BMRI, bahkan untuk BBNI-nya malah merah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, saham-saham Big Four Banking ini seperti BCA ini kan dia sempat naik nih ya, kemudian BBNI ini juga sempat naik tapi closingnya turun. BBRI ya juga sempat naik tapi closingnya turun ya. Terus kemudian kondisi lainnya adalah yang membuat hari ini ISG-nya nggak kemana-mana adalah hampir imbang antara yang naik dan yang turun, teman-teman ya. Ada yang turun lagi, TPIA juga nggak bergerak sehingga tidak memberi dorongan untuk ISG. Brand turun sedikit ya. Untuk kemudian ada kenaikan dari Astra International ya, itu aja sih saya rasa. Oke, baik, kita lihat kondisi regional dulu ya. Tadi malam sebenarnya bagus ya. Kemarin malam Amerikanya 1,2 dan 0,8. Kemudian Asianya juga oke, sedangkan untuk Eropa memang tipis mix ya, seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi regional, teman-teman. Kondisi regionalnya, harga-harga komoditas kita cek dulu. Ini adalah indeks komoditas. Kemarin saya sampaikan indeks komoditas seperti mau turun dan kita bisa ngelihat sekarang ada candle turun dari commodity index ya, teman-teman. Kita lihat dulu, update dulu untuk harga komoditas. Minyak mengalami retracement, koreksi dari 82,7 ke 81. Brent juga sama ya. Kemudian natural gas masih sama rentang harganya, belum ada kenaikan. Untuk batu bara mengalami koreksi retracement. Ini yang masih kenceng ya, teman-teman, adalah gold atau emas. Dan untuk CPO juga masih tinggi hitungan harganya. Sedangkan untuk timah mengalami koreksi, nikel juga mengalami koreksi, teman-teman. Kita akan lanjut ke bahasan terkait saham ya. Baik teman-teman, ini untuk hari ini ya, kondisi bursa, kondisi sektor itu sebenarnya seperti ini. Banyak yang naik ya, saya udah filterkan untuk teman-teman semuanya. Memang banyak banget nih hitungannya, sebenarnya banyak saham yang naik ya. Saya udah filterkan beberapa untuk teman-teman semuanya. Ini sebagian adalah lanjutan dari beberapa saham yang kemarin, teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama ini saham yang kemarin saya bahas ya, Big Four Banking, bukan Big Four Banking, ini banking, BBTN. Kemarin saya bahas karena ini saham boleh dibilang termasuk yang bagus banget ketika ex-date dividend ya. Jadi BBTN itu ex-date dividend, dividennya tanggal ini ya, dividen dibagi untuk BBTN tanggal 18 sebesar 50-an dan dia sudah mengalami penurunan sebesar teorinya gitu loh. Jadi teorinya kalau turun 50 maka target penurunannya ya di sini dan sudah tercapai. Kemarinnya rebound dan kemudian saya sampaikan kemarin pilihan untuk BBTN itu adalah bagus karena dia mampu rebound setelah sampai di harga teori, harga turunnya ya, secara teori turunnya ke situ dan juga
kondisinya adalah ketika ex-date itu malah asingnya masuk kecil, walaupun kemarin memang sempat naik lagi tapi asingnya net sell. Namun hari ini ternyata dia mampu rebound yang sangat signifikan teman-teman ya. Mampu rebound sangat signifikan. Penurunan dari BBTN karena ex-date dividend ini sudah ngelewatin 61,8 retracement, dan apabila rebound dari situ teman-teman, maka potensi upside-nya minimal ke 38 retracement dan hari ini dengan mudah bisa dilewati oleh BBTN ya. Terus kenapa saya pilih hari ini BBTN net buy asingnya besar ya, dan untuk volume up-nya juga besar ya teman-teman. Volume up-nya juga besar. Terus kalau kita lihat buy at over-nya dari BBTN hari ini dominan ya, karena 65% buyer itu adalah hajar kanan ini ya. 65% buyer itu adalah hajar kanan di BBTN. Baik, kemudian kita cek saham Astra International ya. Ini dalam daily chartnya memang dia masih turun dan turun ya. Cuman memang sudah ada perlawanan naik dan konsolidasi cukup lama di sini. Sementara resistan dari Astra International ini sekitar di 5320 teman-teman. 5320 itu adalah 50 retracement dari tren ini ya. Dari tren sekota ini saya ambil swing high dan swing low, ketemu resistannya, dan ternyata dari 2 Februari ini selalu tidak mampu lewatin 5320, dan hari ini adalah closingnya yang tertinggi sejak awal Januari 2020 untuk Astra International. Jadi ini untuk Astra ada potensi up, teman-teman perhatikan dulu aja. Di daily, di weekly semuanya juga sedang beranjak naik, sepertinya terlihat seperti ada akumulasi seperti itu. Terus kemudian kalau kita lihat di Astra International ini volume memang masih kecil, namun demikian untuk akumulasi asing 2 hari ini udah kelihatan. Bukan 2 hari ini ya, sebenarnya sejak 6 Maret udah kelihatan, walaupun di antara hari-hari itu ada juga yang asing net buy, tapi dominannya dari tanggal 6 Maret ini dominannya adalah asingnya masuk ya teman-teman. Terus apabila kita lihat dominasi buyer dan sellernya, ternyata lebih besar di buyernya ya. Buyernya menguasai 64% transaksi hari ini, hajar kanannya 64%. Jadi dominan buyer yang hajar kanan teman-teman di Astra International. Baik, kemudian perbankan lagi BRIS ya, ini masih dalam fase consolidation after flying ya. Setelah dia terbang, dia ada konsolidasi retracement ya. Ini kalau consolidation after flying tuh dia memang ada beberapa di sini ya. Di sini ini masih satu area konsolidasi setelah terbang. Ada konsolidasi, selalu ada konsolidasi seperti itu, ada konsolidasi, ada breakout lagi, konsolidasi, retracement, breakout seperti itu. Dan sekarang pun untuk BRIS ini sedang dalam retracement ya, retracement, dan biasanya volumenya adalah kecil ya, terjadi retracement, volumenya kecil, dan juga untuk saat ini untuk asingnya adalah masih akumulasi terus di BRIS. Oke, kemudian untuk intraday-nya memang dia masih imbang antara buyer sellernya 50 versus 50, tidak ada yang dominan. Tapi ini barang tidak turun lebih dalam, dan juga untuk asingnya juga masih masuk. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian teman-teman dulu ya. Untuk yang mau masuk bisa diperhatikan dulu, kecuali yang mudah buy di bawah sekarang hanya tinggal maintain aja teman-teman ya. Baik, kemudian United Tractor teman-teman, harga emas sedang naik ya. Harga emas sedang naik, komoditas-komoditas terkait emas semuanya menarik ya. Nah, United Tractor ini sudah 2 hari ini teman-teman bisa mampu closing di atas 24450, itu adalah MA 200, dan sekarang ketemu resistan sebelumnya 24800 ini adalah merupakan 50 retracement atau separuh dari tren ini ya. Jadi kuncinya sementara di 50 retracement di 24850-an untuk United Tractor. Kita lihat dulu untuk net buy-nya sudah mulai, net buy asing sudah mulai kelihatan dari tanggal 8 Maret ya teman-teman, dan volume memang masih belum kebentuk untuk United Tractor ya. Untuk United Tractor volumenya belum kebentuk. Terus kemudian dominasi buyer dan sellernya kita bisa lihat bahwa 54%
buyernya ini sudah mendominasi transaksi hari ini untuk United Tractor, teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya ada beberapa saham terkait permetalan juga ya yang bisa kita perhatikan. Ini yang bisa kita perhatikan saham-saham terkait permetalan juga. Ini ada Antam ya, Aneka Tambang, teman-teman. Ya, Aneka Tambang hari ini bisa menaikkan resistannya lagi ya, atau menaikkan harga closingnya, dan bisa testing 1710 pelan-pelan tapi pasti. Ya, yang penting adalah sementara dia mampu bertahan di atas area ini, di atas 1650, karena ini merupakan tren lain ya. Sebelumnya menjadi resistan, sekarang menjadi support ya, kira-kira di sekitar 1640 untuk Antam ya. Bisa closing di atas resistan, mencoba resistan baru lagi untuk Antam. Dan yang bagus adalah asingnya hari ini masih masuk ya. Memang belum dominan tapi asingnya masuk. Dan volumenya mulai kebentuk lagi. Volume ketika naik ini mulai ada ya. Ini adalah merupakan bahan bakar atau pendorong dari kenaikan volume. Terus kemudian yang teman-teman bisa perhatikan adalah net buy, bukan net buy ya. Dominasi buyer ini di Antam ini lebih dominan di buyernya ya teman-teman. 68% adalah buy at over ya. Buy at over sekitar 1 jam open, buka market 1 jam langsung buyer mendominasi transaksi di Antam, teman-teman. Baik, kemudian adalah MDKA, teman-teman. Kalau dilihat memang masih downtrend ya, tapi ini termasuk ya logam ya, emas seperti itu, yang mana harga komoditinya lagi naik. Harganya dari MDKA sendiri hari ini naik 6% lebih ya, 140 untuk MDKA. Nah, kita bisa melihat kenaikan hari ini didorong volume yang besar, walaupun untuk asingnya dari MDKA ini masih net sell ya, asing di MDKA ini masih net sell. Dominasi buyer sedikit lebih besar di MDKA, yaitu 55% buyer. Ini adalah buy at over ya, 55%. Oke, baik, kemudian adalah TINS ya. TINS ini memang saya punya ya. TINS, oke. Ya, TINS ini hari ini mengalami rebound dari retracement-nya ya. Rebound dari retracement-nya atau koreksinya. Baik, kita akan lihat dulu retracement-nya, koreksinya kemarin ya. Koreksinya kemarin sudah sampai di berapa? Nah, koreksi dari TINS kemarin teman-teman memang sempat closing di bawah 38 retracement ya. Sehingga terbuka peluang sampai ke 61. Namun ini saat ini sedang menarik ya untuk TINS, karena kalau kita lihat tape readingnya itu makan kanannya juga cukup oke, walaupun kadang volatilitas banting kiri juga kenceng, tapi sebentar ternyata perlawanan buyer juga mantap gitu loh. Jadi saya boleh dibilang semingguan ini boleh dibilang keluar masuk di TINS ya. Untuk hari ini saya masih pegang juga, dan memang saya pegang dari sekitar 650-an di salah satu akun saya. Sebagian saya pegang di harga atas karena memang sifatnya trading untuk TINS ya teman-teman. Baik, kita lihat lagi lebih detail untuk TINS. Memang asingnya masih net buy ya. Untuk volume ketika rebound, ketika koreksi kemarin, koreksi dari kenaikannya retracement itu volumenya kecil, ini oke. Tetapi ketika rebound lagi yang diharapkan adalah volumenya membesar, dan ternyata juga untuk TINS ini adalah volumenya membesar ketika rebound. Nah, sekarang kita lihat intraday-nya bagaimana untuk TINS. Seperti ini untuk TINS, ternyata dominan buyer hajar kanan di 57% ya teman-teman. Baik, kemudian teman-teman adalah masih terkait saham-saham ini ya, Inco ya, permetalan. Inco juga sama, masih belum begitu bagus sebenarnya. Rebound dari retracement koreksinya kemarin ya. Permetalan pokoknya ini lagi bagus, lagi anget lah gitu-gitu. Dan biasanya ketika dia bergerak akan barengan seperti itu ya. Oke, untuk Inco teman-teman testing resistan lagi. Resistan sebelumnya di sekitar 4340 ya. Untuk Inco 4340, volume sedikit up ya, dan untuk hari ini asingnya adalah mulai net buy setelah beberapa lama sebelumnya asingnya net sell ya. Oke, kita lihat intraday dari Inco teman-teman.
Inco itu 59% buy at over ya untuk yang transaksi Inco hari ini teman-teman. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah Pegas. Kita cek dulu asingnya hari ini masuk. Ini dominasi, bukan dominasi, ini asingnya hari ini terbilang besar sejak tanggal 4 Maret ya. Kenaikan hari ini volumenya cukup besar, dan kalau kita lihat pergerakannya dari Inco ini, dari Pegas ini bagus ya sekarang, karena udah 3 hari ini mampu bertahan di atas 1270, mampu juga hari ini di atas 1290 ya. Jadi mampu di atas MA 200 dan juga mampu di atas 50 retracement. Karena sudah melewati 50 retracement, maka bisa kita buatkan target ya. Kita bisa buatkan targetnya. Untuk ini lebih besar aja yang kita gunakan. Nah, di sini. Karena sebelumnya tadi kita gunakan tren yang kecil ini, teman-teman. Nah, di sini tadi kan targetnya tadi kan jadi targetnya sekitaran ini ya, 1300. Ini saya bikin dulu, saya tandain dulu. Nah, lalu saya hapus karena sudah kelewat ya. Sudah lewatin 1300 ya. Maka target berikutnya yang ini tadi kan 50 retracement tren pendek, maka target berikutnya adalah tren besar ini di sini. Sekaligus merupakan resistan sebelumnya. Pegas ya, teman-teman, dilingkarin bagus ini. Saya lingkarin, saya bintangin ya untuk saham Pegas. Baik, kita lihat dulu ya, untuk memang dia masih downtrend lah hitungannya gitu, apalagi kalau kita lihat dari weekly-nya ya. Nah, sekarang kita lihat intraday hari ini yang transaksi di Pegas itu dominasinya seperti apa ya. Pegas ternyata masih dominan sell at bid ya, masih buang kiri ya, memang karena memang masih downtrend, mungkin masih ada resistan volume orang-orang yang nyangkut sehingga akan lepas diri dulu ketika harganya sentuh harga mereka, seperti itu teman-teman ya. Oke baik teman-teman, berikutnya ini adalah beberapa saham mungkin secara cepat aja ya. Oke sebentar, gelap ya. Secara cepat aja beberapa saham ya. Yang pertama adalah Cuan. Salah satu saham yang saya sukain teman-teman adalah saham yang turun tapi bukan turun terus ya. Ada perlawanan seperti itu. Jadi udah 2 hari ini saya trading di Cuan ya. Hari ini pun juga, dan hari ini cukup oke ya. Memang saya sempat punya dan sementara harus saya short dulu, buang dulu baru cover di bawah seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah tipikal saham ini adalah ketika turun juga dalam, naik juga kenceng. Ketika naik harus TP kalau kita bisa ngebaca candlenya atau bid overnya mulai nggak bagus, nggak nyaman, buang dulu ya. Karena turunnya bisa dalam tapi naiknya juga bisa 3 hari seperti itu. Nah hari ini juga sebenarnya ini closingnya hampir mendekati closing itu bagus, tapi kalau saya lihat kok mulai banting kiri, terpaksa sebagian saya amankan dulu untuk profitnya ya teman-teman. Untuk di Cuan, untuk Cuan mungkin sekilas yang saya bahas itu aja sih, kalau indikator yang lainnya saya nggak terlalu. Cuman ini memang hari ini untuk Cuan memang asingnya ini sudah mulai buy ya, asingnya untuk hari ini sudah mulai buy sama kemarin. Nah coba kita intip intraday-nya yang tidak ada yang signifikan juga ya. Nah biasanya bahas Cuan ini juga yang perlu kita perhatikan adalah PTRO, karena seia sekata PTRO memang turun dan turun. Hari ini dia bertahan di sekitar EMA 200. Ya ini boleh dibilang sudah disupport ya EMA 200, kemudian support candle sebelumnya ya. Apakah akan rebound lanjut? Ya enggak tahu, karena ini juga memang sepertinya pergerakan cenderung turun seperti itu. Hanya untuk yang mungkin ini aja, karena pilihan masih banyak saham-saham lain yang lebih bagus. Cuman kadang kalau saham-saham begini 1-2 hari pergerakannya bisa kenceng. Ini cocok untuk teman-teman yang bisa masuk cepat dan mungkin keluar cepat seperti itu ya, atau punya waktu untuk memantau pergerakan dari saham ini. Kayak kita lihat PTRO, Petrosi teman-teman. Nah kita bisa ngelihat bahwa dominasinya ini tebel ya teman-teman, dominasi buyernya tebel. Oke saya lingkarin dulu. Dominasinya tebel karena ada berapa persen nih? 63% buy at over atau ajar kanan di saham PTRO. Baik, kemudian update Harum Energi, asingnya masih net sell terus ya. Tapi secara harga
walaupun asingnya net sell ini cukup oke, mengalami rebound dari retracement-nya atau koreksinya ya. Akan retest 1410-an, kemudian 1445, 1475 dan 50 retracement. Banyak nih kalau dia bisa lewatin nih, cukup bagus ya untuk Harum. Kita lihat dulu intraday-nya dari saham Harum, teman-teman. Harum Energi jelang closing memang digas, tapi dominasinya sedikit, 55% buy at over ya. Baik kemudian ESA, teman-teman ya. ESA hari ini bisa lewatin resistan 615 ya. 615 ESA. Dan untuk volume cukup oke ketika naik ini. Sayangnya asingnya adalah masih net sell di ESA. Kemudian kita lihat intraday dari ESA seperti ini. Di sekitar sesi 2 dominasi buyer yang hajar kanan meningkat, teman-teman ya. Di 61% kalau kita lihat full selama satu hari ini. 61% buy at over ya. Baik, kemudian masih ada perbankan nih, harusnya saya bahas di depan tadi, tapi nggak apa-apa ya. Perbankan masih di bawah ya, tapi ya untuk diperhatikan aja karena BTPS ini rebound dari dasar. Walaupun demikian juga harus hati-hati karena sebelumnya juga pernah rebound tapi balik arah. Ya namanya saham yang downtrend itu kalaupun naik kita harus hati-hati ya. Kenapa? Karena masih sangat dimungkinkan ada resistan volume atau orang-orang yang nyangkut di atas sehingga ketika harganya sentuh mereka di titik tersebut orang akan keluar dulu. Cuman yang harus diperhatikan adalah sudah 4 hari ini untuk BTPS ini asingnya masuk ya, terutama hari ini masuk ya besar dan volume juga terbentuk cukup oke ketika naik ini walaupun tidak besar-besar banget ya untuk BTPS. Ya, yang penting harus hati-hati dulu, ini tipikal saham-saham yang masih downtrend, mungkin masih banyak resistan volume, orang-orang yang nyangkut dan masih akan keluar ya, teman-teman. Baik, kemudian sekilas adalah PTBA, teman-teman ya. PTBA masih lanjut walaupun pelan-pelan ya. Masih lanjut walaupun pelan-pelan. Kemudian apalagi ya, ini sekilas-sekilas saja yang ini. JSMR karena updatean yang kemarin, JSMR baru testing resistan. Dan balik arah lagi, new high ya. JSMR asingnya hari ini jualan kecil aja tapi. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Sektor-sektor saham ini menguat lagi teman-teman. Jadi yang saya suka adalah ketika satu saham itu menguat walaupun dia dari dasar. Tapi kalau penguatannya cukup konsisten, naik, terkoreksi nggak apa-apa. Tapi ada penguatan lagi begitu. Dan juga didorong oleh volume. Ketika naik ada dorongan volume. Dan juga ketika koreksi volumenya kecil. Dan juga biasanya ada data pendukung ketika naik asingnya akumulasi begitu biasanya akan berlanjut naik ya teman-teman. Oke baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.